jawab. Sehingga, sehingga kita motret kondisi yang sesungguhnya seperti apa itu tanggung jawab penting sekali untuk bisa menjadi bahan kita melakukan perbaikan. Sehingga perbaikan yang akan kita lakukan itu tidak didasarkan kepada asumsi-asumsi, tetapi didasarkan kepada data-data yang konkret. Kembali ke tadi, ada 6 dimensi. Tadi dimensi fasilitas, sekarang dimensi kualitas pengajaran dan pembelajaran. Nah, ini nanti akan memotret bagaimana guru-guru Al-Islam Kemuhammadiyahan itu mengajar. Mulai dari kemampuan menjelaskannya. Ya, ini di apa? Ini di dari pandangan murid ya. Kemudian apa memberikan layanannya kepada peserta didik. Ya. Mengaktifkan peserta didik, pilihan metodenya, kemudian memberikan dukungan kepada murid jika mereka kesulitan, kemudian mengembangkan sifat kemandirian peserta didik dan seterusnya. Itu akan kita coba ukur. Kemudian yang ketiga itu dimensi lingkungan sosial dan keterlibatan siswa. Jadi nanti dilihat lingkungan sosial di sekolah Bapak Ibu seperti apa. Hubungan antar siswanya, kemudian dorongan partisipasi kegiatan ekstrakurikulernya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen sekolah dan kepemimpinan. Ini adalah eh, yang dipotret Bapak Ibu Kepala Sekolah oleh murid. Layanan administrasinya, sistem penilaian dan umpan balik yang diberikan di sekolah itu, kemudian pengembangan profesional gurunya seperti apa, kemudian eh, komunikasi yang terjadi di sekolah itu seperti apa. Ini kita coba apa ukur ya. Kemudian dukungan terhadap pembentukan karakter Islami peserta didik. Ini juga akan dicoba untuk dipotret. Dan yang terakhir adalah fasilitasi kegiatan persyarikatan. Misalnya bagaimana fasilitasi terhadap kegiatan HW, IPM, tapak suci dan seterusnya itu. Ya, itu apa yang kita potret. Nah, harapannya nanti akan ada skor, ya, akan ada skor. Nah, dari skor itu itulah potret kita dari pandangan anak-anak, dari pandangan murid-murid kita. Nah, dari sana nanti Bapak Ibu bisa menggunakan yang lemah di dimensi apa. Oh, ternyata di dimensi fasilitasi kegiatan-kegiatan perserikatan, yaitu yang ditingkatkan. Oh, ternyata di kegiatan pembelajarannya ya, pembelajaran itu yang ditingkatkan. Sehingga ini adalah memberikan ya, memberi rambu-rambu, memberikan guidance ya bagi sekolah untuk melakukan perbaikan. Hasilnya seperti itu nanti, harapannya gitu ya. Maka mohon nanti meskipun ini belum sempurna ya nanti pada murid-murid tolong ya isi apa adanya aja, nggak perlu ada takut-takutnya itu. Itu satu. Yang kedua, yang terkait dengan survei karakter. Nah, karakternya karakter pelajar berkemajuan. Karena yang karakter secara umum ini sudah dipotret oleh Kemendikbud dan Bapak Ibu juga sudah punya apa datanya di rapot pendidikan. Kita sekarang akan motret yang khusus di karakter Islamnya. Ada 6 dimensi juga yang akan kita lihat. Yang pertama adalah dimensi ketaatan beragama. Ketaatan anak-anak kita ini kita potret. Tapi juga dari kacamata mereka sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, itu dimensi kesadaran sosial dan kemanusiaan. Ini kan pendidikan agama itu kan diantaranya membentuk itu ya. Kemudian dimensi integritas dan kebaikan moral. Kemudian ada dimensi
pengetahuan dan pemahaman agamanya. Berikutnya adalah dimensi toleransi ya, terhadap perbedaan. Dan yang terakhir adalah dimensi aktivitas di kegiatan perserikatan. Ya. Jadi nanti itu kita potret. Itu nanti harapannya hasilnya juga akan menggambarkan kondisi anak-anak kita. Dari sana nanti juga bisa menjadi guidance bagi sekolah. Ya, kira-kira yang lemah yang mana, yang harus diperbaiki yang mana. Apakah di pemahaman agamanya atau kemudian aktivitas di perserikatan dan seterusnya. Ya, ini nanti mimpi besarnya seperti itu, ya. Tetapi ini adalah langkah awal. Ini langkah paling awal yang kita lakukan. Maka akan sangat banyak membutuhkan masukan dari Bapak Ibu guru, para kepala sekolah, agar mimpi besar kita ini nanti bisa kita wujudkan di tahun-tahun yang akan datang. Syukur tidak butuh waktu yang lama, sehingga lingkungan kita betul-betul mendukung terbentuknya perilaku Islami anak-anak kita, kemudian anak-anak kita juga berperilaku dan berkarakter Islami yang sesuai dengan harapan dari founding father-nya Muhammadiyah, harapannya seperti itu. Ini tentu sangat ideal banget ya. Dan kita beruntung karena kita itu tidak akan bisa dilakukan ketika kita tidak punya aplikasi. Nah, kita punya aplikasi Edumu ini yang bisa menyatukan kita. Karena kalau sekolah harus melaporkan sendiri-sendiri, nunggu laporannya saja sudah sangat lama ya. Kemudian persepsinya juga macam-macam. Tapi kalau ini nanti harapannya setelah tes dilakukan itu nanti skor masing-masing sekolah itu sudah bisa diperoleh, skor per dimensi itu bisa diperoleh, skor per butir itu juga bisa diperoleh. Sehingga nanti kalau dari sekolah katakanlah ada di posisi yang masih lemah, itu nanti di dimensi mana yang penyokong paling banyak. Nah, kemudian kalau saya ketemu dimensinya pada pada butir nomor berapa yang paling lemah. Nah, itu harapannya gitu. Nah, tentu ini sekali lagi kita berproses ya. Karena ini kita juga sedang minta bagaimana dari Edumu menerjemahkan ini menjadi sesuai kebutuhan kita. Tapi sekali lagi kita beruntung karena ada Edumu. Karena tanpa ada aplikasi yang terpusat seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini tidak akan mungkin bisa dilakukan. Itu penjelasan saya secara dari si instrumennya, ya. Tapi dari si teknis barangkali nanti perlu ketemu sendiri Pak Pur, tim teknisnya Edumu dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Karena integrasi dari teknis, kemudian dari instrumen, kemudian dukungan dalam pelaksanaan itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai. Itu saja penjelasan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga ikhtiar kita ini senantiasa mendapatkan kemudahan, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih, Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Utomo. Jadi demikian Bapak Ibu semua ya, eh, bahwa kita bentuk soalnya sudah berubah ya. Demikian juga kita akan ada survei. Nah, survei ini karena ini juga baru yang pertama, tentu nanti kita dalam waktu yang singkat ini ada dipersiapkan untuk yang lebih baik ya, penyempurnaan-penyempurnaan, dan nanti harapannya nanti survei ini juga bermanfaat untuk sekolah madrasah kita semua. Mungkin untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya. Silahkan Resen kalau ada yang ditanyakan terkait penjelasan Pak Utomo dari Pak Iwan. Ada di chat Pak Utomo ini. Ye, ye. Nah, Resen atau Ya. di chat silahkan. Ini sih saran ya Pak. Kalau bisa setelah ada Ye. survei dan beberapa dimensi yang bagus tadi, kami berharap ada rapotnya untuk masing-masing sekolah sehingga bisa menjadi evaluasi buat kami.
Nah, yang Ya, diminta harapannya begitu, Pak. Jadi pendidikan nanti, gitu, Pak. ya, Kira-kira bisa betul, nggak Pak. Pak itu? Jadi ya, ini nanti makanya saya minta di tim tim teknis nanti kan mengirim hasil. Jadi ada rekap Ya. rekap dari sekolah itu masing-masing sekolah itu kan ada rekapnya. Rekap dari apa survei lingkungan dan survei karakternya. Nah, kemudian nanti ada nilai dari masing-masing itu. Itu. Harapannya dari sana. Justru kami dari harapan ke mengharapkan dari tim teknis di Edumu. Ngatan Pak Oke, Pur. Pak. Oke nanti. Ya, siap, Iya. siap. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bisa masuk ya, Bapak Ibu. Baik, untuk mekanisme pembayaran lain-lain nanti di selanjutnya, nggih. Silakan dari SMA Bu Rizda ini. Iya SMA. Pak, Muhammadiyah kelas Salatiga. Monggo Bu. Mau nanya Pak, di instrumen pemantauan ini, di sini ada apa namanya SK, menerima SK, berarti nanti ada SK-nya ya Pak? Menerima SK Satuan Pendidikan Penyelenggara Asesmen Satuan Pendidikan. Seperti itu. Itu berarti nanti setiap sekolah akan mendapatkan SK. Satu. Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, kemudian di sini ada kunjungan dari pengawas sekolah. Itu pengawas sekolah untuk verifikasi kisi-kisi soal dan naskah soal asesmen di sekolah saudara. Itu berarti pengawas sekolah yang dari mana? Ngaten nuwun. Monggo Pak Utomo. Iya, iya. Ah, baik. Itu eh, surat dari mana, Bu? Saya malah belum. Ya, itu. Saya mendapatkan dari PDM itu, Pak. Ini kok dari apa namanya? Tadi malam tuh saya mendapatkan instrumen pemantauan pelaksanaan asesmen akhir sekolah di yang dari PDM. Kok ini tulisannya semuanya dari PWM gitu, Pak? Oh, nggih, nggih. Ya, cepi nanti kami koordinasikan ya. Kami Nggih, koordinasikan. nggih. Yang jelas Nggih, apa? matur suwun, Pak. eh nggih, yang jelas ini apa? Kita tidak terlalu ini. Kita serius tetapi tidak harus apa administratif oriented ya tidak harus Oh, terlalu dan seperti itu tapi pemantauan saya pikir bagus ya baik itu karena kisi-kisi yang menyiapkan PP soal siapkan tim sebenarnya kan tidak disiapkan oleh sekolah. Sekolah itu kan hanya penyelenggaraan dalam hal ini ya bagaimana kesiapan dari sisi teknis dan seterusnya itu aja ya saya kira itu karena kisi-kisi disiapkannya oleh PP ini bukan oleh PWM malahan ya kita hanya membentuk tim penulis soal juga dari guru-guru terbaiknya Bapak Ibu untuk kita koordinir membuat soal dan dari soal itu kemudian kita juga bentuk tim khusus untuk melakukan review soal setelah review baru masuk ke Edumu itu. Mungkin Jika tambahan Pak Utomo, saya tambahin Pak Utomo. iya, monggo Pak Iwan. Iya. Bapak Ibu, penulis soal itu yang milih bukan PWM, bukan Pak Utomo. Iya. Jadi penulis soal itu dikirim Korda, di Gasmen Korda. Jadi masing-masing Korda menyetorkan nama penulis. Harapannya Korda memilih yang terbaik. Namun demikian Indonesia kan gitu, sehingga perlu Bapak Ibu jika ada kekurangan dan sebagainya itu juga bagian dari kerja kita semuanya lah, begitu Ya, kira-kira. ya. Itu Pak Utomo sudah jungkir balik gitu. Itu yang terkait dengan itu. Tadi apa lagi ya Pak Utomo? Yang administrasi sebenarnya apa yang administrasi tadi yang tanya? Eh, Pemantauan ya, kan ada pemantauan. Oh, ya ya. Jadi pemantauan yang paling valid itu dari Pak Purwanto. Apa itu pemantauan edunya berjalan apa tidak itu yang penting. Dan sistem memungkinkan itu ya Pak Pak Pur ya. Pak Pur, halo. Sakit, Pak. Oke. Ah, itu Bisa, itulah Pak. bahwasanya Bisa. nanti ada yang hadir dari daerah maupun secara fisik ya syukur dihadirilah. Itu Pak Utomo. Nggih.
Jadi keterlibatan semakin banyak yang terlibat mempunyai perhatian terhadap kita, saya kira kita welcome saja ya untuk memberikan masukan. Ya kita saat ini kita harus semakin terbuka untuk menerima berbagai masukan yang konstruktif agar apa yang kita ikhtiarkan ini semakin lama semakin baik. Itu aja. Ya meskipun kita sudah berupaya baik, tapi insya Allah eh, masukan-masukan dari orang lain itu ya baik-baik juga untuk kita dengarkan dan kita tindak lanjuti tentu yang relevan dengan tujuan yang akan kita capai. Ngaten Pak Pur, monggo. Itu masih ada beberapa ini ada Bu Terima Darwati, kasih. ada Pak Pak Sarifudin. Sarifudin, monggo Nggih. Pak Sarifudin Majenang. Kita batasi Pak, jangan pertanyaan yang lain ya. Ini masih ya, seputar kami belum asesmen punya dan akun, survei Pak. ya. Sudah mengajukan lama kok, Pak. Nggih. Ini seputar asesmen dan survei dulu, belum yang lain Nggih. ya. Oke, kita batasi dulu. Monggo. Ya, Pak Pur. Kami sudah mengajukan data siswa, tapi belum dikasih akunnya, Pak. Udah lama. Itu pertanyaan lain, Pak. Nanti Oh, tidak terkait ini. Oke. Ya, Pur. tidak Siap. terkait ini. Nggih. Nanti belum saatnya. Monggo Bu Darwati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin wabarakatuh. Bapak untuk menanyakan dan ini kami harapkan ada tindak lanjut. Mohon adanya pedoman Bapak bagi kami untuk survei lingkungan belajar dalam rangka mendukung karakter Islami dan juga survei yang kedua kaitannya dengan pembelajaran untuk pelajar berkemajuan. Sehingga kita paham persis apa yang nanti menjadi barometer untuk pimpinan Majelis Dikdas dan PNF, Bapak ini, Majelis Pendidikan dan PNF Jawa Tengah. Kedepannya kami akan melaksanakan dari aturan yang sudah dibuat. Kalau sudah ada parameternya seperti apa, kita lebih mudah untuk menuju goals yang kita cita-citakan, Bapak. Jadi pedoman, adanya pedoman untuk survei lingkungan itu, Bapak. Terus kemudian yang kedua, Nyon Sewu ini hanya membantu menjawab saja tadi yang ditanyakan oleh Bu Isna dari SMA PK Salatiga, adanya pengawas. Setiap ada ujian Ismuba, itu untuk Korda Solo Raya pasti selalu ada pengawas yang hadir. Biasanya dalam satu sekolah itu disampel, Bapak, ada satu SMA dan ada satu SMK. Kami sering sekali kedatangan dari Korda itu biasanya diputar, Bapak. Jadi kalau Solo biasanya ada kedatangan yang pengawas dari pimpinan Majelis Pendidikan PNF masing-masing kota, pernah dari Wonogiri, pernah dari Sragen, kemudian pernah dari Klaten, seperti itu Bapak. Sehingga di situ memang pengawasnya itu dari pimpinan majelis yang di masing-masing Korda. Untuk ke sekolah setiap kota itu biasanya disampel satu SMA dan satu SMK. Demikian Bapak, mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Antulun Bu Darwati. Berarti itu spesial Korda Surakarta ya? Itu Pak Tomo tadi yang ditanyakan. Surakarta ini Mungkin sudah yang ditanyakan di pertanyaan pertama Pak Tomo. Nggih. Nggih, baik. Ya. Himbauannya untuk membuat panduan saya kira bisa kami terima. Hanya karena survei ini ya, secara teknis ada di kami, ya, ada di kami, maka panduannya sebenarnya lebih banyak ke kami. Sedangkan ketika sudah terjadi apa, sudah ada instrumen, sudah ada sistem panduan ke sekolah itu ada panduan teknis mengerjakan surveinya. Jadi nanti barangkali itu, ya. Sedangkan bagaimana penyiapannya, kemudian dimensi apa saja yang diukur, apa manfaatnya dan sebagainya ini masih di kami. Tetapi tadi masukannya berharga karena nanti muaranya pemanfaatan dari hasil survei ini nanti adalah sekolah. Jadi mungkin nanti di panduan itu adalah pemanfaatan survei dan pemanfaatannya. Itu yang paling penting. Terima kasih Bu Darwati atas masukannya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Utomo. Ada yang lain terkait ini, asesmen, survei, dan yang lain-lain? Nanti yang... Apa tanya lagi, Pak? Monggo. Untuk asesmen ini tuh yang di
kasih assessment itu kelas 10 sampai 12 apa kelas 11 saja nggih? Seperti yang assessment nasional yang biasa kita lakukan. Atau nuwun. Seluruh siswa Bu, sesuai dengan jadwalnya itu Bu. Nanti rencananya Nggih. seluruh siswa mengikuti jadwalnya. Kalau ujian ya kelas 12 ini nanti kalau saat kenaikan kelas kan ada kelas 10 11 gitu Bu. Nggih, Keseluruhan. matur nuwun. Nggih, Oh, suwun. iya. Ada yang lain? Cukup dulu. Maturun Pak Utomo, ini saya kira yang terkait panjenengan cukup Nggih. ya. Nanti kita Cukup, nggih, lanjutkan nggih. untuk bahasan lain ya. Ada terkait dengan pembayaran dan lain-lain, info lain ya. Mengaten Pak Utomo, saya kira sekali lagi terima kasih Pak Nuwun, Dr. nggih. Utomo. Iya. Kalau mungkin ada aktivitas lain, monggo Pak. Kalau tidak ya bisa mendengarkan saja, diikuti tidak apa-apa. Baik, Nggih, matur nuwun, Pak. Saya ada kegiatan lain nggih. Mohon oh pamit. matur nuwun Pak Utomo. Baik, Nggih. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya terkait dengan teknis ya, terkait dengan pembayaran dan yang lain-lain ya. Jadwal, ya setidaknya nanti jadwal dan pembayaran. Bapak dan Ibu semua, ini ada 330-an partisipan ya. Alhamdulillah cukup banyak yang bisa hadir. Saya berharap ini nanti betul-betul bisa menjadi pedoman untuk kita semua. Pertama akan saya sampaikan dulu, saya share ya informasi dari Majelis Sidasmen ya, surat-surat yang sudah beredar ya, kepada Bapak dan Ibu semua dan kita semua ya, supaya nanti kita eh, ada satu pemahaman bagaimana kita mensikapi terkait ini. Ya, mudah-mudahan ini saya kira sudah pernah saya share ya, disampaikan ini tertanggal 22 Januari 2024. Ini hasil koordinasi surat nomor 065. Ini juga sudah sering saya share di grup ya, sambil kita mengingatkan kembali bahwa surat ini berdasar pada rakor ya, Majelis Sidasmen dan PNF PDM se-Jawa Tengah yang dilaksanakan hari Sabtu 20 Januari 2024 bertempat di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah di Semarang itu. Nah, beberapa keputusannya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sekalian, pada tahun ini kan kita sudah Majelis Sidasmen sudah menentukan memilih aplikasi Edumo yang merupakan aplikasi dari Muhammadiyah. Tentunya aplikasi ini kita dukung ya bersama-sama karena ini aplikasi baru, tentu banyak penyesuaian baik dari kita, dari operator, admin di sekolah, saya sendiri sebagai yang mengkoordinasikan secara teknis, dan juga tim Edumu, Bapak Ibu Kepala Sekolah Madrasah, juga ada penyesuaian juga dari sisi siswa ya, dari sisi siswa. Kita sudah berusaha ya memfasilitasi ini. Salah satunya adalah sudah melakukan simulasi 1 dan 2. Saat simulasi pertama masih banyak kekurangan-kekurangan dan dilanjutkan simulasi 2, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Masalah-masalah yang ada sebelumnya sudah ditemukan sehingga insya Allah dalam pelaksanaan ujian besok hari Senin yang akan datang ini sudah bisa berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu semua, perlu disampaikan bahwa ketika menggunakan aplikasi Edumo ini, tentu sebelumnya sudah ada perjanjian ya, perjanjian antara Majelis Sidasmen, BNF, PWM Jawa Tengah dengan Edumo ya. Perjanjian ini karena ini memang di awal-awal tentu di awal-awal itu ada beberapa kekurangan-kekurangan dalam hal pelaksanaannya ya karena pada saat itu belum terpikirkan pelaksanaannya.
Dan ketika sudah memasuki di pelaksanaan itu memang ada beberapa sedikit permasalahan. Makanya pada saat jadwal dikeluarkan di awal itu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cermati, itu kan memang semua rangkaian ujian itu kan diselesaikan di bulan Maret ya. Jadi semua rangkaian ujian baik eh, semua saja itu diselesaikan di bulan Maret. Nah, maka pada rapat bersama antara tim Edumu jadwalnya adalah semua di bulan Maret, termasuk yang kelas 10 dan 11. Nah, karena apa? Karena perjanjiannya dengan Edumu di awal adalah semua pelaksanaan ujian itu dimulai dari persiapan, artinya di rangkaian satu paket ya. Kita satu paket penggunaan Edumu ini ketika di awal bulan Januari, Februari sampai Maret ini sampai satu paket. Di awal-awal digunakan untuk simulasi dan dicoba untuk Bapak Ibu guru satu paket ini itu satu biaya. Jadi Januari, Februari, Maret itu satu biaya. Satu paket ini satu biaya ya Bapak Ibu. Maka di sini disampaikan ya biaya Edumu per siswa selama 3 bulan adalah 5.000 per siswa. Jadi di situ memang di awal perjanjiannya adalah semua biaya ini diharapkan bisa semua kegiatan, rangkaian kegiatan mulai dari SD, SMI, SMP, MTS, SMA, SMA itu bisa diselesaikan di bulan Maret. Tapi dalam perjalanannya kan tentu tidak memungkinkan ya. Nah, dalam perkembangannya tentu tidak memungkinkan karena pembelajaran belum selesai di bulan Maret ini, mungkin yang kelas 10 11 masih PTS ya, dilakukan PTS semester genap dan sebagainya ya. Tidak mungkin dipaksakan untuk mengikuti ujian kenaikan asesmen kenaikan kelas dan sebagainya. Makanya saya dan tim sudah berusaha melakukan negosiasi dengan tim Edumu Pusat. Artinya bagaimanapun pembayaran tetap 5.000 ya, tapi nanti sebagian pelaksanaan ujian itu adalah dilakukan di bulan Mei. Ya, jadi sebagian pelaksanaan ujian dilakukan di bulan Mei. Maka Bapak Ibu, ini kita sudah nego dan tim Edumu menyetujuinya melaksanakan ujian di bulan Mei. Nah, untuk itu Bapak Ibu, karena ini satu paket, saya tetap berharap ya Bapak Ibu, karena tim Edumu juga membutuhkan keuangan untuk membiayai biaya server dan lain-lain, maka tetap walaupun nanti pelaksanaan ujiannya itu di bulan Mei, diharapkan Bapak Ibu biaya yang ke Edumu itu bisa dibayarkan di bulan Maret ini. Seperti itu Pak. Kita juga ini aplikasi kita sendiri, aplikasi Muhammadiyah, ya juga mereka dari tim Edumu membutuhkan biaya untuk mengelola server selama 3 bulan lebih, apalagi nanti kita sampai dilanjutkan di bulan Mei. Dengan catatan ya nego saya bisa berhasil nanti sebagian bentuk ujian itu dilaksanakan di bulan Mei. Nanti dengan catatan adalah di bulan April ya, di bulan April bagi sekolah-sekolah yang memang belum berlangganan dengan Edumu ya maka kegiatan selama bulan April nanti di off dulu. Jadi nanti tidak bisa digunakan untuk simulasi, tidak bisa digunakan apa-apa selama bulan April. Jadi Bapak Ibu nanti baru bisa digunakan lagi mulai bulan Mei. Ini adalah kesepakatan antara kami dengan tim Edumu karena memang ini adalah bagian dari negosiasi dari masing-masing saling menguntungkan ya. Tim Edumu juga tidak rugi karena harus membiayai
di bulan April Mei juga butuh biaya yang besar gitu ya. Maka mulai Januari, Februari, Maret sampai hari ini silakan Bapak Ibu semua bisa menggunakan aplikasi Edumu. Kemudian nanti di bulan April yang tidak berlangganan Edumu secara rutin itu nanti kita stop gitu ya. Dan akan kita lanjutkan kegiatan-kegiatan lain di bulan Mei yang akan datang. Dengan catatan tadi diharapkan Bapak Ibu untuk biaya yang ke Edumu ini bisa dibayarkan di bulan Maret ini. Ya, harapannya itu ini juga butuh dukungan kita bersama. Ini aplikasi kita sendiri dari Muhammadiyah untuk Muhammadiyah. Maka diharapkan dukungan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah Madrasah untuk mendukung Edumu pusat. Nah, terkait dengan Edumu ini, nanti silakan Bapak Ibu biaya 5.000 per siswa ini. Jadi nanti jangan ditanya lagi, Pak nanti yang pelaksanaan bulan Mei bayar lagi tidak? Tidak, ya, jelas gitu ya. Karena ini satu paket ya Bapak Ibu, satu paket. Kita jangan mempersulit lah, pokoknya kita pahami selama rangkaian ujian paket ujian ini biayanya yang ke tim Edumu adalah 5.000 per siswa. Silakan dari sekolah langsung ditransfer ke rekening Majelis Digasmen PWM Jawa Tengah, ditransfer ke Bank Jateng Syariah, atau kalau ada beberapa rekening ya BPD Jateng Syariah gitu ya. Nomor rekening 5031441955 atas nama Majelis Digasmen PWM Jawa. Itu Bapak Ibu. Nanti mungkin beberapa saat lagi nanti akan kita siapkan link ya untuk mengontrol ya Bapak Ibu yang sudah melakukan pembayaran supaya mengisi link ya supaya nanti memudahkan ya di transfer. Oh ya, saya mengingatkan ya Bapak Ibu supaya nanti mudah cross check-nya di catatan transfer ya, di catatan Bapak Ibu kalau transfer kan ada catatan. Mohon dituliskan catatan transfernya itu asal sekolah atau madrasahnya. Misalnya biaya Edumu SMK Muh Kudus gitu. Disingkat-singkat saja Pak, karena nanti catatan itu tidak bisa panjang ya. Maka mungkin disingkat, yang penting jelas ya. Misalnya biaya Edumu SMKM Kudus gitu. Misalnya lagi biaya Edumu SMA M1 Pati misalnya. Biaya Edumu SMA M mana Pekalongan misalnya dan sebagainya. Yang penting itu jelas, oh ini transfer itu dari sekolah madrasah ini. Kadang karena ketika memverifikasi di rekening itu kalau tidak jelas itu membingungkan verifikasinya. Ini setoran dari siapa, dari mana itu ya. Karena ini kan ada ratusan sekolah madrasah ya. Untuk itu mohon di keterangan ya sepanjang masih memungkinkan ditulis keterangan, ditulislah nama dari sekolah. Karena kadang pengirimnya kan pribadi-pribadi ya Bapak Ibu, kadang pengirimnya pribadi-pribadi. Kecuali kalau ditransfer dengan pengirim langsung atas nama sekolah itu jelas ya. Kalau misalnya transfernya lewat HP itu ya, kadang kan transfernya pribadi-pribadi. Nah, untuk itu yang penting keterangannya adalah ada nama sekolah. Demikian Bapak Ibu yang terkait Edumu. Jadi ini adalah satu paket. Selama paket kegiatan ujian, biayanya adalah 5.000 per siswa yang dibayarkan langsung ke tim Edumu pusat lewat Majelis Digasmen PWM Jawa Tengah. Saya kira sudah jelas ya, tidak usah ditanyakan yang bingung-bingung lagi. Namanya paket ya, selama kegiatan itu diharapkan Bapak Ibu bisa membayarkan. Sekali lagi ya, dimohon ya dengan hormat bisa dibayarkan semua siswa yang mengikuti kegiatan. Kemudian misalnya ada SDMI yang mengikuti kelas 3, 4, 5 ya. Ya berarti kelas 1, 2, 3 tidak ikut tapi sudah terlanjur di entry misalnya didaftarkan itu ya
bisa dibayarkan sesuai yang diikuti saja. Siswa-siswanya yang ada bisa dihapus, ya, yang tidak masuk itu nanti biar proyeknya jelas ya. Kelas 1, 2, 3-nya kalau bisa dihapus ya dihapus, sehingga nanti yang kelas 4, 5, 6 SD atau MI itu nanti bisa jelas ya, bisa jelas seperti itu harapannya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, yang B ya Bapak Ibu, saya kira yang A ini jelas. Sekarang yang B, nanti saya buka pertanyaan ya terkait ini. B, untuk jenjang SDMI yang telah terdaftar di Idumu wajib mengikuti asesmen kenaikan kelas maupun asesmen akhir sekolah madrasah berbasis CPT melalui platform Idumu. Ya, diharapkan Bapak Ibu yang sudah ada di Idumu ya sudah punya akun, sudah ikut ya diharapkan bisa mengikuti lewat Idumu. Bagi SDMI, SMP MTS yang belum bergabung dengan Edumu, untuk asesmen kenaikan kelas, asesmen akhir, diserahkan ke Majelis Dikdasmen PNF masing-masing. Ya. Untuk jenjang SMA, SMK, untuk jenjang SMA, MA, SMK, wajib mengikuti ujian berbasis CBT dengan platform Edumu yang tersentral di PWM. Ya, saya kira itu sudah jelas ya, karena untuk yang SMA, MA, SMK itu sudah kita lakukan 3 tahun terakhir ya. Saya kira tidak ada alasan untuk tidak ikut bersama dengan PWM ya, tersentral. Untuk yang SDMI, SMP MTS mungkin masih bisa maklumi lah ya, karena ini baru tahun pertama untuk yang sentral, kecuali yang Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta itu tahun kemarin sudah mohon bantuan dari kita untuk bisa mengkoordinasikan pelaksanaan asesmennya untuk yang SMP di Boyolali dan SMP di Surakarta. Jadi sudah punya pengalaman. Untuk itu yang SMA, SMK ya mestinya ini wajib ya, wajib hukumnya untuk ikut bersama ya. Karena ini sudah berjalan bertahun-tahun. Dan diharapkan ini bisa diikuti. Selanjutnya, waduh, oret-oretan. Biaya. Nah, Bapak Ibu, biaya untuk pelaksanaan asesmen Ismuba berbasis platform Edumu ini sebesar 5.000 per siswa. Dengan distribusi Rp3.000 untuk operasional daerah, sedangkan Rp2.000 untuk disetorkan ke wilayah. Jadi Bapak Ibu, ini berbeda dengan yang 5.000 di atas tadi. Yang 5.000 di atas adalah untuk murni, untuk Edumu. Kalau yang ini adalah biaya operasional. Mudahnya adalah kalau mengikuti ini, maka biaya kita per siswa itu adalah 10.000. Biaya totalnya adalah 10.000. 10.000, 5.000 untuk aplikasi Edumu, yang 5.000 untuk operasional. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk yang operasional ini nanti berbeda teknisnya. Untuk yang operasional ini nanti distribusinya 3.000 untuk operasional daerah masing-masing, kemudian 2.000 untuk wilayah. Teknis pembayaran tes oleh sekolah madrasah semua jenjang disetorkan ke Majelis Dikdasmen PNF, kemudian Dikdasmen PNF daerah menyetorkan dana operasional untuk wilayah sebagaimana item B3 ke rekening 503144195 Bank Jateng Syariah atas nama Majelis Dikdasmen PWM. Gitu ya Pak, Bapak Ibu semua. Jadi terkait yang operasional 5.000 ini, Bapak Ibu silahkan diserahkan ke Dikdasmen setempat. Yang 5.000 langsung ditransfer ke Dikdasmen wilayah yang tadi untuk Edumu. Yang 5.000 ini diserahkan ke Dikdasmen setempat. Nah, nanti oleh Dikdasmen setempat yang bagian distribusi 2.000 untuk wilayah nanti oleh Dikdasmen daerah disetorkan ke Dikdasmen wilayah. Begitu Bapak Ibu. Jadi
ini berbeda ya. Untuk operasional teknisnya berbeda dengan teknis yang untuk edumu. Mohon untuk bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu semua. Jika dipandang perlu oleh Majelis Dikdasmen Daerah, maka Majelis Dikdasmen PNF PDM diperkenankan menambah biaya sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Jadi patokannya itu tadi 5.000, tapi kalau Dikdasmen daerah memandang perlu untuk ada biaya yang lain, maka itu diserahkan kepada Majelis Dikdasmen daerah. Saya kira ini sudah jelas, cetok, ya mudah-mudahan sudah tidak ada hal-hal lain yang menjadi bingung kita. Saya kira sudah jelas dan cetok ya Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan ini bisa dipahami kita bersama ya, tidak menimbulkan masalah apa-apa. Paling lambat tanggal berapa? Nek wis ono duitnya di sekolah madrasah langsung setor saja Pak. Lebih cepat, lebih baik. Wes. Jadi kalau uangnya sudah ada, biasanya kita kan narik, misalnya yang menarik biaya ujian ya. Kalau uangnya yang di sekolah madrasah sudah terkumpul, silahkan langsung disetorkan saja. Lebih cepat, lebih baik. Ya, ini belum terkait soal ya. Ini masih terkait pembayaran. Tanya apa lagi Pak Toto ini. Mohon dijelaskan untuk biaya edumu 5.000 per siswa sudah termasuk keperluan asesmen. Artinya bukan 10.000. Pak, berarti kan sudah saya jelaskan tadi Pak. Jadi 5.000 itu ke edumu, kemudian 5.000 untuk operasional. Saya kira ini kan sudah jelas ya. Masa masih ada pertanyaan lagi ini? Ya, harusnya ini cetok welo-welo sudah jelas seperti ini kok masih ditanyakan lagi. Jadi kalau menganut ini ya berarti totalnya 10.000 per siswa, 5.000 langsung ke edumu, yang 5.000 untuk operasional daerah dan operasional wilayah. Saya kira gitu ya Pak. Sudah cetok ini. Cetok welo-welo ini. Pokoknya prinsipnya seperti itu ya Pak. Apakah nanti misalnya ini dari Pak mana ini? Dari Bu Ani edaran edu belum di-share. Wah, sudah di-share berkali-kali Pak Kiran. Takon operatornya jenengan itu loh. Operator itu kalau dapat share-sharean ya mohon di-share ke kepala sekolah gitu ya. Jadi kepala sekolahnya ini nanti tahu ya. Sudah di-share berkali-kali itu, baik lewat grupnya Dikdasmen, grupnya operator, grupnya FKKS, sudah di-share berkali-kali. Nanti saya share lagi lah, ya. Ini sudah lama, sudah di-share, ini bulan Januari ini, sudah di bulan Januari. Setelah kita dulu berkumpul di Balai Besar Penjaminan Mutu itu. Maaf jika yang kelas 12 sudah dibayarkan lewat MKKS Muhammadiyah pripun. Kalau sudah dibayarkan ya berarti nanti tanggung jawab MKKS untuk membayarkan ya sesuai dengan ketentuan yang sudah saya jelaskan tadi. Yang 5.000 kali jumlah siswa sekian sekolah itu langsung ke rekening Dikdasmen itu untuk edumu. Nanti yang sisanya yang 5.000 nanti untuk operasional dibagi sesuai dengan ketentuan. Itu ya. Mohon nanti yang ada MKKS di Salam ini ya, Magelang ya, di Magelang dan sekitarnya ya, mohon bisa dicermati ya apa ketentuan-ketentuan yang sudah saya sampaikan di sini. Itu oke. Terus SMK Muhammadiyah Kota Tegal rencana menggunakan edumu untuk ujian selain Ismuba. Bapak Ibu, sudah saya sampaikan berkali-kali di grup ya.
paket perjanjian kita dengan Edumo itu adalah terkait dengan ujian Ismuba. Oleh tim Edumo, karena ini nanti ada kebutuhan biaya server dan lain-lain, kalau Bapak Ibu sekolahnya akan digunakan untuk ujian selain Ismuba, maka nanti silakan Bapak Ibu menghubungi tim Edumo pusat. Nanti ada biaya tersendiri tentunya. Biayanya berapa? Silakan Bapak Ibu langsung berkomunikasi dengan tim Edumo pusat. Ada Mbak Ica, ada Mas Rahman yang ada di grup itu ya, silakan nanti bisa menghubungi karena ini terkait dengan biaya ya, terkait dengan Tapi biaya server. Pak Pur, saya mau tanya Pak Pur, ini penting Pak Pur. Masa sampai bulan Maret ini itu sekolah kan bisa menggunakan berbagai ragam, tidak hanya ujian Ismuba Pak Pur. Sehingga sekolah yang mau menggunakan untuk ulangan harian dan sebagaimana mestinya bisa toh Pak Pur? Sakit Pak kalau sampai bulan Maret ini Pak. Ya tadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan yang lain-lain sampai bulan Maret ini, karena 5.000 sampai bulan Maret. Gitu Pak Pur. Pak. Pak. Aturan Pak Iwan. Gitu dari kota Tegal pelaksanaan masih bulan Maret ya, masih satu paket Pak. Pak, untuk asesmen akhir sekolah misal dibayar kelas 2 dulu gimana? Ya, silakan Pak. Ya, tapi kalau uangnya sudah ngumpul semua, silakan untuk membantu tim Edumu pusat ya, meringankan tim pusat ya, monggo bisa dibayar dulu semua. Tapi kalau misalnya keuangan sekolah belum memungkinkan ya, silakan dibayar untuk kelas 12 dulu, monggo ya. Diharapkan seperti itu ya. Tapi kalau yang sekolahnya sudah cukup, ada keuangan untuk membayar semua ya, saya berharap untuk meringankan juga tim Edumu pusat ya, mohon untuk bayar semua. Pak Imron, kalau ada tambahan dari Didasmen, apa ada batasan tambahannya? Wah itu sesuai di Didasmen masing-masing aja Pak, dikomunikasikan dengan Didasmen setempat ya. Ya, karena kita kan tidak bisa ikut mencampuri ya, mungkin antar daerah itu kan beda ya, situasi kondisinya dan lain-lain. Juga Didasmen kan juga untuk kita sendiri Pak, artinya untuk menghidupi sekolah-sekolah yang lain, barangkali seperti itu. Mungkin kan ada subsidi silang antar sekolah. Biasanya Didasmen Kudus seperti itu, Pak. Dana-dana Didasmen yang ada di Didasmen itu untuk subsidi silang di sekolah-sekolah yang lain yang mungkin belum masih minus sekolah-sekolah yang lain. Jadi Bapak Ibu kita tidak usah negatif thinking ya. Kita tetap berpikiran positif bahwa dana-dana itu juga digunakan untuk pengembangan sekolah Muhammadiyah dan Madrasah Muhammadiyah. Seperti itu ya. Monggo dikomunikasikan. Dari semuanya itu kan masih bisa Pak Pur, dikomunikasikan. Pak Pur, saya kira ada benar Pak Pur ya. Tarik Pak, Gimana, Pak? yang kayak Pak Pur itu susah ini ya. Jadi Bapak Ibu, biaya-biaya itu diputuskan rakor Didasmen semuanya. Jadi yang tadi sama oleh Pak Pur itu bukan keputusan Didasmen PWM, tetapi keputusan rakor. Jadi 5.000 tadi yang sudah disampaikan Pak Pur untuk Edumu, kemudian 5.000 ujian itu hasil rakor. Termasuk jika ada tambahan itu juga permintaan dari rakor Didasmen. Saya kira yang Pak Pur jelas sekali tadi, saya hanya menyampaikan bahwa keputusan itu bukan keputusan pribadi-pribadi, tapi keputusan hampir rakor. Gitu Pak Pur dan Bapak semuanya. Iya Pak, matur Pak Iwan tambahannya. Apakah ada grup khusus guru Ismuba atau PAI Muhammadiyah? Maaf karena guru Ismuba dan proker baru pengajarannya hanya ikut MJMB. Oke ya. Ini saya belum kurang informasi ya. Apakah sudah ada grup? Kalau yang proktor dan operator itu sudah ada. Tapi kalau yang guru PAI Muhammadiyah ini saya kok belum dapat info ya. Maaf Pak Iwan, dapat info ini Pak, ada grup WA untuk guru PAI gitu? Belum, Belum ada. Nggak ada. Saya kira perlu dibuat itu Pak Pur ya. Forum komunikasi guru Ismuba ya. Menarik saya kira itu. ini juga Kita perlu jadi bahan pikiran. Terima kasih masukannya ini. Saya kira saya juga belum kepikiran untuk membuat ini dari Bu Diah Agustini ini.
Terima kasih. Saya kira ini perlu eh, ke depan perlu ada sosialisasi tentang pola. Ya, ini kan salah satu bentuk, Pak. Ini karena ini baru kita lakukan tahun ini, Pak. Tentu masih banyak keterbatasan. Tentu nanti tahun depan kalau ya, kita laksanakan lagi tentu menjadi lebih baik, Pak. Terima kasih masukannya, Pak Toto ini. Eh, untuk ujian nasional kelas 12 berarti harus dibayarkan dulu agar dapat ujian. Jika bulan Maret belum membayar, apakah tetap dapat mengikuti ujian? SMA Toro. Ya, sekali lagi tadi Pak, kita kan ini kan saling mendukung bersama. Artinya dari tim Edumu pusat juga butuh biaya untuk server dan semua perlengkapannya. Kita juga eh, membutuhkan untuk melaksanakan ujian Ismuba ini. Ya, intinya begini loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dari sekolahnya itu sudah ada dana, ya silakan segera dibayarkan, gitu ya. Tidak usah menunggu-nunggu. Kalau prinsipnya kalau tidak belum bayar, apakah masih bisa ikut? Ya tetap ikut lah Pak. Masa tidak ikut? Tapi kan diharapkan tidak semua tidak bayar kan begitu. Nanti kasihan dari tim edumunya. Kalau Bapak Ibu sudah siap pembayarannya ya silakan dibayarkan. Kalau misalnya ada satu dua sekolah yang memang terpaksa belum bisa membayarkan, ya silakan nanti di lain kesempatan atau setelah pelaksanaan ujian. Nah, untuk yang sekolah edumu yang sudah berlangganan, menurut saya tidak perlu membayar 5.000 itu. Mungkin Mas Rahman bisa ditambahkan, Mas Rahman. Halo, Mas Rahman. Yang sudah berlangganan, saya kira tidak, Pak. Ya. Karena ini untuk yang sudah berlangganan. Silakan, Mas Rahman. Iya, terima kasih Pak Pur. Iya, baik Pak Pur. Memang untuk sekolah yang sudah berlangganan tidak membayar lagi ya, karena sudah menggunakan di setiap bulannya seperti itu Pak Pur. Jadi tidak ada pembayaran lagi untuk ujian Ismubanya. Baik, terima kasih. Jadi kita pastikan ya, Bapak Ibu yang sudah berlangganan aplikasi Edumu, berarti nanti tidak perlu lagi untuk membayar yang 5.000 langsung ke tim Edumu, gitu, G. Jadi nanti kalau misalnya sekolah kita semua nanti tahun depan kok semua sudah berlangganan ya nanti tidak perlu ada biaya tambahan 5.000. Nanti tinggal adanya disepakati yaitu tinggal membayar untuk biaya pelaksanaan saja ya, operasional pelaksanaan saja. Saya kira begitu. Itu G dari SMA Muh 1 mana ini? Wonogiri ya, Pak Japar ya. Saya kira jelas. Biaya itu hanya untuk asesmen Ismuba atau platform yang lain. Ya hanya yang saya terangkan tadi, Pak. Ya, yang saya terangkan tadi. Kalau dibuat gimana agar bisa disamakan CP ATP biar seluruh Jateng sama pembelajarannya. Kasihan anak saya, Pak, dari pelosok yang materinya masih sangat rendah, sedangkan soal ismunya lumayan sulit. Oke, Bapak Ibu, tadi usulannya adalah untuk membuat grup. Saya kira ini nanti akan kita buat grup untuk guru PAI se-Jawa Tengah ya. Saya kira mungkin nanti bisa muat ya. Sekarang satu grup PAI itu kan kapasitas 1.000 ya. Mudah-mudahan nanti bisa mencukupi untuk semua guru ya. Kalau nanti memang eh, misalnya lebih dari 1.000 gurunya ya, nanti bisa kita pisah misalnya antara guru PAI yang SMA satu level ya, satu jenjang itu ya, SMA, MA, SMK, kemudian ada yang SMP, kemudian nanti ada yang SDM ini. Saya kira gitu, supaya nanti standarnya bisa sama ya, nanti untuk Bapak Ibu guru PAI, Al-Islam dan Muhammadiyah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ini untuk yang pertama. Sekarang saya lanjutkan ya terkait dengan
Saya lanjutkan untuk jadwal ya. Yang kedua, nanti saya buka untuk tanya jawab ya. Nah, mudah-mudahan sudah tampil. Bapak Ibu, ini revisi jadwal yang untuk SMA, MA, dan SMK sesuai dengan surat revisi dari Majelis Sidjasmen nomor 107 garis miring 2 garis titik 4 garis miring B 2024 tanggal 16 Syakban 1445 26 Februari. Nah, jadwalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Saya kira hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Cuma di sini yang membedakan adalah ada survei lingkungan belajar Muhammadiyah dan survei karakter pelajar berkemajuan seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Utomo. Jadi Senin 18 Maret mulai setengah 8 pendidikan fikih, kemudian jam 9.30 pendidikan akhlak akidah. Selasa 19 Maret pendidikan tarikh, pendidikan Al-Quran, hadis. Rabu pendidikan kemuhammadiyahan, pendidikan bahasa Arab, dan survei lingkungan belajar. Jadi Bapak Ibu, ini jadwalnya seperti yang bisa kita lihat di layar itu, dan ini juga sudah di-share ya berkali-kali. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang belum ya silakan nanti di-share ya. Nanti kita share ulang ya, supaya nanti Bapak Ibu lebih jelas ya. Kemudian untuk survei lingkungan belajar ini, saya berharap nanti Bapak Ibu semua siswa bisa mengikutinya, ya, wajib mengikutinya sesuai dengan yang ada di jadwal ini jam 11. Jadi setelah selesai bahasa Arab langsung dilakukan apa ini survei, gitu ya. Kemudian untuk sekolah-sekolah yang tadi saya sudah mengedarkan presensi ya Bapak Ibu. Silakan presensinya diisi. Di presensi itu juga kita tanyakan ya, apakah Bapak Ibu bisa mengikuti sesuai dengan jadwal, ya, bisa mengikuti dengan jadwal. Itu kemudian apakah sudah punya akun atau belum, terutama yang SMA, MA, SMK. Gimana nanti solusinya Pak Iwan ini, karena ada beberapa SMA, SMK yang WA saya baru hari-hari terakhir ini belum punya akun. Ini saya juga bingung ini. Padahal kita sudah opyak-opyak untuk akun itu sudah berbulan-bulan yang lalu. Sudah mulai November, Desember, kemudian Januari kita simulasi, Februari simulasi lagi, kok masih belum punya akun. Ini bagaimana ceritanya? Itu juga saya juga tidak habis pikir juga. Harusnya yang SMA, MA, SMK ini karena ini wajib ya, semuanya harus punya akun ya, nah, sehingga bisa mengikuti ini. Nanti saya butuh masukan Mas Rahman ya. Ini bagaimana yang sampai saat ini belum punya akun, gimana ini? Monggo nanti ditanggapi Mas Rahman karena saya tidak punya kewenangan untuk itu. Kemudian nanti tentu yang biasa terjadi adalah kalau ada siswa khususnya yang SMK ini, misalnya kunjungan industri atau sekolah madrasah yang tidak boleh bawa HP. Untuk sekolah madrasah yang tidak boleh bawa HP, saya kira nanti jadwalnya di sekolah madrasahnya bisa diatur ya, bersesi seperti itu. Itu Mas Rahman atau gimana Mas Rahman? Mohon tanggapannya. Monggo Mas Rahman. Iya Pak Pur. Jadi kami memang sudah memproses ada sekitar 15 ya, sudah selesai dan hari ini bisa dikirimkan 15 sekolah ya. Tapi bila ada sekolah yang baru mengirimkan data,
eh, kita segera proses, tetapi tergantung jumlah siswanya juga gitu. Kalau misal jumlah siswanya banyak, kita membutuhkan waktu gitu. Tapi sebaik dan secepat mungkin kita proses agar bisa mengakses Edumo untuk ujian online Ismuba. Jadi mungkin harapan saya bila ada sekolah yang belum memiliki akun, kita tunggu di hari ini agar kita bisa proses di 2 hari ke depan gitu ya. Atau kalau misalnya sekolahnya sedikit gitu ya, kita bisa proses di hari ini juga. Dan paling lambat itu besok gitu ya, untuk bisa kita kirimkan. Mungkin seperti itu, Pak Pur. Oke, terima kasih Mas Rahman. Untuk yang bersesi itu gimana Mas pengaturannya? Misalnya dia tidak boleh bawa HP itu. Oh iya, kalau untuk yang tidak, maksudnya lagi PKL gitu ya, jadi saat pagi itu yang menjalankan yang sudah ada di sekolah atau sedang ada di sekolah, tetapi siswa yang belum menjalankan ujian itu bisa dibuatkan, ada 2 cara Pak Pur, bisa diperpanjang waktunya atau dibuatkan remedial gitu. Tapi menurut saya lebih baik diperpanjang waktunya. Tetapi balik lagi disesuaikan juga apakah siswa-siswa yang PKL ini bisa menjalankan ujian di luar, maksudnya dalam waktu yang hampir bersamaan. Misalnya kalau yang reguler di sekolah jam sesuai jadwal gitu ya, sampai siang gitu ya. Tapi yang PKL itu bisa menjalankannya di sore. Nah, itu bisa diperpanjang waktunya, Pak Pur. Berarti diatur diatur dari admin sekolah At- masing-masing ya, Mas? Gitu ya. Iya, betul. Bisa diatur dari admin sekolah masing-masing. Baik. Begitu, terima kasih Mas Rahman, Bapak Ibu, sekaligus menjawab eh, pertanyaan yang belum punya akun. Terakhir hari ini, bagi yang ingin memiliki mengikuti ujian ini, termasuk Majenang tadi, Majenang itu sekolah gede, iso keri, belum dapat akun ini. Saya 1.800 siswa kok. Monggo nanti Majenang ditunggu hari ini maksimal untuk penyelesaian akun. Kemudian eh, untuk yang sekolah yang sarprasnya kurang, artinya mungkin tidak boleh bawa HP dan komputernya tidak memungkinkan, misalnya siswanya 20, komputernya hanya ada 10, maka silakan nanti dibuat eh, diatur waktunya di jadwal, kalau nanti jadwalnya sudah muncul, waktunya diperpanjang ya. Jadi diedit waktunya, nanti diperpanjang waktunya. Misalnya sampai jam berapa, sampai sore atau sampai jam berapa, sehingga penyelesaian waktu itu aktifnya diperpanjang. Sehingga nanti siswa-siswa yang lain di sekolah Bapak Ibu bisa mengikuti pada sesi selanjutnya. Kalau ini dari misalnya yang madrasah ya, madrasah kan hanya mengikuti pendidikan fikih dan kemuhammadiyahan, berarti nanti kan misalnya jam 7 sampai setengah 8, jam 7.30 sampai jam 9 itu pendidikan fikih sesi 1, nanti jam 9.30 sampai jam 11 pendidikan fikih sesi 2, dan seterusnya. Kalau bisa sampai 3 ya 3, nanti mungkin siang hari diatur sesinya itu sesuai dengan kapasitas komputer yang ada di sekolah madrasah masing-masing, seperti itu. Demikian juga ketika kemuhammadiyahan. Kemuhammadiyahan ini juga bisa diatur ya, sesi 1 sekian, sesi 2 sekian. Yang penting nanti ketika survei juga anak bisa mengikuti. Demikian juga ketika anaknya yang PKL, pokoknya diatur sebagaimana waktunya ya, diedit, disesuaikan dengan situasi kondisi Bapak Ibu. Untuk yang sekolah madrasah yang normal ya, yang mengikuti sesuai jadwal ya tidak ada masalah ya. Yang boleh menggunakan HP atau menggunakan komputer yang ada di sekolah madrasahnya dan mencukupi, berarti tidak masalah, silakan mengikuti eh, apa ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu, saya mohon silakan mengisi presensi ya yang sudah kita bagikan, ya, presensi yang sudah kita bagikan, sehingga nanti kita bisa tahu kondisi dari Bapak Ibu
itu seperti apa ya. Itu ya. Link presensi sudah ada ya, sudah di-share ulang. Jadi pastikan Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu nanti tidak ikut simulasi, akun yang diberikan itu kan ada username dan password siswa ya. Username dan password siswa itu sepanjang itu sudah diberikan kepada siswa dan siswanya bisa login. Jadi pastikan siswanya itu berhasil login. Sepanjang siswanya berhasil login, berarti dia nanti sudah siap untuk mengikuti ujian. Dan betul. MA Muhammadiyah Brebes belum punya akun. Silahkan dikirim hari ini. Pengiriman template kemana? Ke Mbak Ica. Sering di-share di grup kok. Berkali-kali itu berkali-kali sudah sering disampaikan. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu. Untuk yang belum punya akun nanti mohon dikoordinasikan dengan Mbak Ica ya Mas Rahman. Nanti sehingga eh, yang belum punya akun ini nanti bisa apa ini bisa segera memiliki. Demikian Bapak Ibu eh, beberapa yang bisa kita sampaikan pada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silakan misalnya ada pertanyaan, saya persilahkan. Bentar, saya bukanya dulu. Silakan bisa raise hand. Pak Noto Kalibening, silakan. Assalamualaikum. Suara saya bisa dengar. Assalamualaikum. Di sini sinyalnya agak itu Pak karena cuaca ekstrim di Banjarnegara. Halo. Diulang Pak, diputusin hujan deras ya. Mohon maaf. Kalibening juga sedang cuaca ekstrim Pak, jadi sinyal agak kurang bagus. Halo. Mohon izin bertanya. Ini terkait asesmen kenaikan kelas, itu kan jadwalnya 6 sampai 8 Mei. Sedangkan di kalender pendidikan di Dasmen itu kan tanggal 29 sampai 7 Juni gitu Pak. Mohon penjelasannya Pak. Pak. Ya, ini kan terkait dengan aplikasi Pak. Karena terkait dengan aplikasi, bahwa batasannya itu harus di bulan Mei. Untuk itu semua rangkaian kegiatan itu diselesaikan sampai bulan Mei, Pak. Jadi mohon maaf, jadi tentu kita nanti ada beberapa yang maju seperti itu. Itu nggih Pak. Jadi mohon bisa dimaklumi lah.
Nanti yang lain-lain menyesuaikan. Tapi yang penting kan sudah bulan Maret ya seperti sebelumnya. Itu Pak ya. Nggih, Pak. Terima kasih. Silakan yang lain Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan. Bu Irma. Mohon izin Pak Pur. Bu Assalamualaikum Irma. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi Salam. ada yang minta ini nggih, ketika nanti pelaksanaan ujian bagi anak-anak yang sedang PKL. Kalau kami gimana untuk anak-anak yang sudah bekerja Pak Pur? Itu dikasih kelonggaran waktu untuk ini enggak? Barangkali pas istirahat begitu bisa mengerjakan. Ya Bu Irma. Terima Prinsipnya kasih. kan seperti tadi saya sampaikan. Panjenengan atur sendiri jadi admin panjenengan atau operator panjenengan itu bisa mengatur siswanya mau ujian jam berapa, itu dengan atur sendiri Bu. Itu Bu prinsipnya. Oke Pak, siap. Oke. Pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Untuk yang tidak ikut bersama, panjenengan atur di waktu ujian di admin sekolah masing-masing sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Mau malam hari atau mau sore hari atau di sela-sela kerja atau seperti apa. Ya Bu Irma ya. Oke, matur nuwun Pak Pur. Silakan yang lain. Ada yang lain? Ini yang di chat sudah dijawab ya. Oke, silakan. Ada atau sudah jelas? Kalau sudah jelas ya rampung. Kalau sudah jelas. Apakah survei lingkungan belajar berbasis Edumu? Ya. Jadi semua nanti dengan Edumu, dilakukan dengan Edumu, termasuk survei. Jadi kemarin sudah kita koordinasikan ya. Karena ini baru pertama ya, harapannya nanti bisa keluar seperti rapot pendidikan gitu loh Bapak Ibu. Jadi nanti rapot pendidikan Bapak Ibu seperti apa di komponen, kan ada komponen-komponen, komponen A, misalnya di rapot pendidikan kan ada literasi, ada numerasi, ada apa-apa gitu kan. Nah, nanti yang di survei Muhammadiyah ini nanti ada indikator-indikator itu, ada komponen atau subtema itu. Nah, subtema itu nanti akan keluar nilai ya, rata-rata dari yang diisi oleh semua siswa yang di Bapak Ibu. Jadi nanti nilai rata-rata, gampangannya seperti itulah di masing-masing komponen. Setelah komponen-komponen itu nanti juga akan keluar hasil akhir. Apakah Bapak Ibu masuk di kelompok apa ini sedang, baik atau apa seperti itu. Nanti kita lihat hasil akhirnya. Itu ya. Kemudian cetak kartu ya. Kartu kan masih sama seperti simulasi dulu ya Pak. Di aplikasi Edumu belum ada. Silakan bisa memakai sepanjang username passwordnya tidak diubah ya, berarti masih tetap. Oke, itu ya. Kapur, Assalamualaikum.
Ya, silakan Muntilan. Di Salam. SMA Muhammadiyah 1 Muntilan. Ini konfirmasi saja Pak Pur. Jadi untuk selama ini itu ujian atau tes itu nggak bisa kita bayarnya itu kan sudah termasuk sewa vendor. Katakanlah selama 10.000 lah, 10.000 yang kita bayarkan melalui MKKS itu kan kemarin itu tahun-tahun sebelumnya atau semester-semester sebelumnya. Kalau yang ini kan tadi penjelasannya 5.000 untuk sewa vendornya, terus 5.000 untuk ke daerah dan ke wilayah kan itu. Itunya kan juga ketemunya sama gitu Pak Pur. Sama, betul Pak. Oke. Intinya sama. Ya, cuman Oke. untuk yang sebelum-sebelumnya tidak dijelaskan ini untuk vendor sekian, untuk ini kan. Ya, Nah, ini hanya betul. teman-teman yang baru Ya, mendengar, khususnya operator dan guru-guru yang lain ini biar tidak terjadi perbedaan persepsi dengan tahun sebelumnya atau semester sebelumnya. Matur nuwun Pak Pur. Mohon maaf. sama. Prinsipnya sama, tapi kan ini lebih jelas gitu loh Pak. Lebih jelas penggunaannya. Ya, betul Pak Oke. Pur, betul. Ya. Terima kasih Pak Pur. Oke. Terima kasih Pak masukannya. Ada format ijazah atau penggelar untuk ismuba? Ada. Seperti biasanya tuh Pak, nanti kan ada sertifikat untuk ismuba itu ya. Dari Toro. Udah, apalagi nih? Ada yang lain Bapak Ibu? Yang di chat sudah saya jawab. Cukup? Assalamualaikum Pak Pur. Cukup ya? Assalamualaikum Pak Pur. Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua, Bapak Ibu pimpinan majelis, Bapak Ibu kepala sekolah madrasah. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mudah-mudahan dengan penjelasan pada pagi hari ini sudah semakin jelas ya kita semua dan memberikan informasi kepada kita semua. Mari kita persiapkan ya siswa-siswa kita untuk apa ya? Untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian ismuba dan rangkaian ujian yang lain ya. Untuk SMA SMK itu nanti pengumuman tanggal 6 Mei ya. Pengumuman tanggal 6 Mei. Untuk itu semua rangkaian kegiatan kita ya bisa diselesaikan sebelum bulan Mei ini. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf bila saya memandu kegiatan ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Sekali lagi, mari kita sukseskan ya rangkaian kegiatan ini. Ini merupakan program kita semua. Kita semua diamanati untuk bisa melaksanakan program asesmen ismuba ini bersama-sama, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mendukung dan mensukseskan kegiatan ini. Dalam pelaksanaan hari Senin nanti juga kami akan melakukan pantauan ujian seperti biasa lewat Zoom. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti ya sehingga nanti perkembangan di sekolah madrasah Bapak Ibu bisa langsung terpantau dari kami juga dari tim Edu Pusat ya. Bapak Ibu semua sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang tinggi untuk Bapak Ibu semua. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca basmalah alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Aris. Salam. Halo Bu Risda, Assalamualaikum.